Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultani. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Lakal hamdu ya Rabb kama hadaitana wa lakal hamdu ya Rabb kama razaqtana wa lakal hamdu ya Rabb kama 'allamtana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi oleh Allah kesempatan untuk bertemu kembali setelah kita menjalankan ibadah puasa. Dan ini adalah yang pertama kali setelah saya izin 2 pekan karena harus berurusan dengan dokter ya. Jamaah sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita tentang fikih. Tema yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan adalah tentang al-aiman atau al-halaf atau al-qasam. Memang masyarakat kita bukan termasuk masyarakat yang gampang untuk bersumpah ya. Tapi tetap ada ketika kita misalnya ingin meyakinkan orang bahwasanya kita melakukan kebenaran, atau kita dituduh oleh orang melakukan kejahatan dan kita tidak melakukan, dan kita yakinkan bahwasanya kita tidak melakukan, itu perlu dengan sumpah ya. Nah, itu yang akan kita kaji. Kalau dalam masyarakat kita ada yang disebut dengan sumpah pocong. Nah, apakah itu ada landasan-dasarnya? Kalau kita kaji dalilnya tidak kita temukan di dalam kitab-kitab hadis ada istilah sumpah pocong. Baru-baru ini di salah satu wilayah di Jawa Timur itu ada beberapa orang, belasan atau bahkan likuran orang yang dipocongi itu ya, bersumpah untuk mendukung salah seorang calon bupati atau apa gitu ya, di musola ya. Nah, apakah itu ada tuntunannya? Kalau kita lacak dalilnya tidak kita temukan. Baik, apa sih al-aiman itu? Al-aiman itu jam'u yaminin wa hiya al-yad al-muqabilah lil yadil yusra. Aiman itu jamak dari kata yamin. Yamin itu tangan kanan ya. Wa hiya al-yad al-muqabilah lil yadil yusra, yaitu tangan yang berlawanan dengan tangan kiri, yaitu tangan kanan. Kenapa kok sumpah itu menggunakan kata al-yamin atau al-aiman? Wa summiya biha al-halfu li'annahum kanu idza tahalafu akhadha kullun biyamini sahibihi. Bahasa selain aiman adalah bahasa al-half, yaitu sumpah. Kenapa kok al-half itu juga menggunakan kata yamin atau aiman? Karena orang-orang Arab pada saat itu ketika mereka itu bersumpah, itu mereka berjabatan tangan dengan kawannya itu menandakan keseriusan bahwasanya dia itu telah bersumpah. Waqilah, ada yang berpendapat li'annaha tahfadhu syai'a kama tahfadhu al-yamin. Karena sumpah itu menjaga sesuatu yang disumpahi, karena tahfadhu al-yamin, seperti
tangan kanan itu ketika mempertahankan sesuatu. Ya, jadi kalau kita memegang sesuatu di tangan kanan mau direbut orang, itu kita pertahankan sekuat tenaga kita. Dan pada umumnya tangan kita yang kanan itu lebih kuat, lebih kokoh daripada tangan kiri, kecuali yang memang dari awal dari kecil kidal, ya, yang kiri lebih kuat. Tapi pada umumnya tangan kanan itu lebih kuat daripada tangan kiri. Wa makna yaminu fi syar'i, makna yamin dari sisi istilah syarak adalah tahqiqul amri au tuqiduhu bi dzikrismillahi ta'ala au sifatin min sifatihi. Jadi untuk menguatkan sesuatu, menguatkan permasalahan dengan menyebut nama Allah atau sifat Allah. Ya, jadi kata wallahi itu dalam terminologi fikih itu adalah sumpah. Allahi itu adalah sumpah. Ya, wallazi nafsi biyadihi itu adalah sumpah. Kita yakinkan dengan sesuatu itu untuk meyakinkan bahwasanya apa yang kita lakukan itu betul adanya, atau kalau kita dituduh oleh orang dan kita mengelak, ya, dengan sumpah itu kita meyakinkan orang bahwasanya kita betul-betul tidak melakukan. Nah, kalau misalnya ada orang dituduh melakukan pencurian misalnya, dan memang dia itu mencuri, tapi kok bersumpah atas nama Allah tidak ngaku, nah itu namanya nanti disebut dengan yaminul ghamus, ya, sumpah yang bohong, dan itu tidak ada dendanya, nggak ada kafaratnya. Itu urusannya langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berat itu hukumannya. Yang menghukum bukan manusia. Ya, yang menghukum adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Karena itu jangan sampai kita itu misalnya berbohong dengan landasan sumpah. Jangan sampai. Ya. Karena orang ketika bersumpah, itu yang menjadi saksi itu bukan hanya orang yang ada di depannya, tapi Allah, malaikat Allah menjadi saksi. Wallahi. Ya. Oke. Wal yaminu wal halfu wal ila'u wal qasamu bimakna wahidin. Ada yamin, ada istilah al-half, ada istilah al-ila. Kita pernah membahas al-ila itu pada saat kita membahas fikih rumah tangga. Apa ila itu? Ila. Apa ila itu? Mirip-mirip dengan zihar. Apa ila itu? Sumpahnya seorang suami untuk tidak mau mendekati istrinya, itu ila. Ya. Kalau zihar itu kan menyamakan punggung ibunya dengan punggung istrinya, menyamakan punggung istrinya dengan menyamakan punggung ibunya. Itu namanya zihar. Dan ada konsekuensi tersendiri ketika orang itu melakukan zihar atau ila. Wal qasam, jadi ada kata yamin, ada al-half, ada al-ila, dan ada al-qasam. Semuanya itu maknanya sama, yaitu sumpah. Nah, al-yaminu la yakunu illa bi dzikri ismillahi aw sifatin min sifatihi. Yamin itu, sumpah itu, ya, tidak terlaksana kecuali dengan menyebut nama Allah atau sifat-sifat Allah. Jadi kalau ada orang bilang jingker melungker, Surabaya biasa itu kak sumpah itu, ya. Sumpah itu kalau dengan menggunakan
asma Allah atau dengan menggunakan sifat-sifat Allah. Karena itu kita tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Kita tidak boleh bersumpah dengan selain sifat Allah. Kenapa? Karena ketika kita bersumpah, sesungguhnya kita mengagungkan orang, sesuatu yang kita sumpahi itu. Ya. Karena itu Rasulullah SAW nanti ada kisahnya bahwasanya Umar pernah ditegur oleh Rasulullah SAW ketika Umar itu bersumpah atas nama nenek moyangnya. Tidak boleh. Ya. La yakunul halfu illa bidzikri ismillahi aw sifatin min sifatihi sawa'un akanat sifatun dzat am sifatu af'al. Baik sifat Allah itu sifat yang berkaitan dengan zat Allah atau sifat itu berkaitan dengan sifat al-af'al, sifat perbuatan Allah. Misalnya wallahi wa izzatillahi wa 'azamatihi wa kibriyaihi wa qudratihi wa iradatihi wa ilmihi, itu semuanya adalah sifat-sifat Allah. Ketika kita bersumpah wa iradatihi atau wa ilmihi atau wa qudratihi, itu sudah kita bersumpah. Kalau kita bersumpah itu ada konsekuensi kalau kita melanggar. Ya, nanti prakteknya itu bisa berkaitan dengan keseharian kita. Misalnya sampean bersumpah begini. Misalnya ya, sampean bersumpah atas nama Allah tidak akan makan daging misalnya. Ya. Nah, sumpah sampean tidak akan makan daging. Seandainya maka daging, nyalai sumpah tidak? Nyalai. Kalau nyalai nanti ada dendanya. Ya. Ada dendanya. Ada kafaratnya. Bagaimana kalau dia itu bersumpah tidak akan makan daging tapi makan ikan? Ikan itu yang dimakan dagingnya atau tulangnya? Dagingnya ya. Orang ini bersumpah tidak akan makan daging, tapi makan daging ikan. Ya. Dia kena denda tidak itu? Loh, daging ikan itu dimakan dagingnya atau sisiknya atau tulangnya? Dagingnya itu, daging juga. Nah kira-kira kalau dia itu bersumpah tidak makan daging, tapi makan ikan, itu bersumpah tidak? Kalau dia bersumpah seperti itu dan dia makan kalau ikan itu termasuk daging, ya berarti dia nyalai sumpahnya. Kalau nyalai sumpahnya nanti ada dendanya. Ya. Okay. Wa fil Qur'anil Karim yaqulu subhanahu wa ta'ala wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun fa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Allah bersumpah dengan kata Rabb, fa rabbis samaa'i wal ardi. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kanat yaminun nabi sallallahu alaihi wasallam la wa muqallibil qulub. Nabi ketika mengatakan la wa muqallibil qulub, wa itu wawul qasam. Wawu yang artinya untuk bersumpah. Nah, siapa yang muqallib al-qulub itu? Siapa yang membolak-balikkan hati kita? Allah. Berarti wa muqallibil qulub ini sama dengan la wallahi al-muqallib al-qulub, bukan gitu? Nah, Nabi bersumpah la wa muqallib al-qulub. Wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ijtahada fid du'a'i qala. Nabi itu, kata Abu Sa'id Al-Khudri,
kalau beliau itu istihada fit doa, dia itu bersungguh-sungguh di dalam berdoa, Rasulullah biasanya menggunakan kata wallazi nafsu abil qasim biyadihi, wallazi nafsu muhammadin biyadihi, wallazi nafsu abil qasim biyadihi, rawahu Abu Dawud. Ya. Bagaimana kalau kata aimu wa amrullahi wa aqsamtu alaik, apakah qasam atau tidak? Misalnya sampean berkata wa amrullah wa aqsamtu alaik, apakah itu termasuk qasam? Wa aymullahi yaminun li'annaha bima'na wallahi. Kata aymullahi itu termasuk yamin, itu termasuk sumpah, karena makna aymullahi itu artinya adalah wallahi atau wa haqqullahi. Wa yaminullahi yaminun indal ahnaf wal malikiyah lianna ma'naha ahlaf billah atau uhlifu billah. Jadi kata yaminullah, ya, itu menurut mazhab Hanafi dan Maliki termasuk sumpah. Kenapa? Karena maknanya adalah uhlifu billah, saya bersumpah, saya berjanji atas nama Allah. Jadi beda antara janji biasa, saya akan janji bayar utang tanggal sekian, bulan sekian, itu janji. Sumpah itu lebih kuat daripada janji. Demi Allah, pokoknya tak sauri bulan November awal, wah sumpahi, ya. Kalau dia itu meleset, berarti di samping dia itu tidak menepati janjinya untuk membayar utang pada waktunya, dia itu juga sudah mendustai Allah, mendustai sumpahnya. Kalau dia ya nanti tak sauri, janji saya November awal, ya, janjinya ini November atau Oktober ya Pak? Oktober ya, November awal. Tidak pakai wallahi. Kalau dia itu misalnya beleset, dia itu beleset janjinya saja, menyakiti orang yang dijanjikan. Tapi kalau sampai diikuti demi Allah, ya sumpah, wah itu tikal-tikal kesalahannya, ya. Nah, biasanya masyarakat kita itu kalau sudah kepepet itu masih atas nama Allah tapi untuk bohong. Ustaz wallahi tak jauhi November wallahi kadang kepepet dulu, ya. Diobral wallahinya gitu. Wa qalat asy-Syafi'iyyah la taqulu yaminun illa binniyah. Kata yaminullah, ya, menurut mazhabnya Syafi'i itu tidak termasuk sumpah kecuali kalau memang yang mengucapkan itu niat bersumpah. Beda dengan kata wallahi. Ya, wallahi saya akan menghadiri undanganmu misalnya. Ya, itu sumpah. Nanti ada pembagian sumpah. Sumpah itu ada yang laghwun. Ya, ada yang sumpah itu munaqad. Ada sumpah itu yang disebut dengan sumpah al-ghamus yang tadi saya sebutkan itu. Nah, orang yang atau masyarakat yang biasa mengucapkan gampang wallahi, itu biasanya masyarakat yang sumpahnya itu adalah sumpah laghwu. Jadi sudah menjadi kebiasaan lidah mereka untuk wallahi. Ada nggak masyarakat seperti itu? Ada, ya. Ada masyarakat yang gampang mengucap wallahi itu gampang. Seakan-akan sumpah itu menjadi kebiasaan harian. Nah, itu masuk dalam kategori sumpah laghwun. Nah, tradisi kebiasaan masyarakat. Yang kita bahas ini adalah sumpah yang betul-betul dia itu bersumpah atas nama Allah melakukan ini atau tidak melakukan ini. Ya. Wa inda Ahmad
riwayatani asahuhuma annaha tun'aqadu. Kata aimullah, yaminullah, aqsamtu alaika, menurut Imam Ahmad itu termasuk sumpah. Ya, jadi dia punya riwayat, Ahmad ini, beliau punya riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan termasuk tidak sumpah. Riwayat yang kedua mengatakan sumpah, dan yang paling kuat dalam mazhab Ahmad bahwasanya kata aimullah, amrullah, yaminullah itu masuk dalam kategori sumpah. Wa qala Malik radhiyallahu anhu in qala al-halif aqsamtu billah kana yaminan wa in qala aqsamtu aw aqsamtu alayka fa innahu fi hadhihi surah la yakunu yaminan illa binniyah. Dalam mazhab Maliki atau Imam Malik berkata, kalau orang yang sumpah itu mengatakan aqsamtu billah, aku bersumpah atas nama Allah, ada kata Allahnya, maka itu sudah disebut yamin, sudah disebut sumpah. Tapi kalau dia mengatakan aqsamtu, aku bersumpah, aqsamtu alaika, aku bersumpah atasmu, maka kata Imam Maliki itu tidak disebut sumpah kecuali kalau yang bersangkutan itu niat untuk bersumpah. Ya, jadi seorang hakim ketika ada kasus seperti ini, kamu kemarin ngomong aqsamtu alaik kepada orang ini, niatmu ini betul-betul sumpah, yamin, halif atau tidak? Oh, tidak, saya tidak ingin bersumpah. Nah, kalau tidak ingin bersumpah berarti tidak dihukumi bersumpah yang disebut dengan yamin itu. Sekarang al-halfu bi imanil muslimin. Sabaqa an qulna fil mujallad ats-tsani fi min fiqhi as-sunnah innal half bi aymanil muslimin la yalzam bihi syai'un. Wa man halafa, bagaimana janji seorang muslim? Ya, aymanul muslimin, misalnya saya kalau melakukan ini, saya akan melakukan ini, nazar lah, nazar ya. Man halafa faqala in fa'altu kadza fa alayya siyamu syahrin awil haji ila baitillahil haram aw qala in fa'altu kadza fal halalu alayya haram aw qala in fa'altu kadza fa kullu ma amlikuhu sadaqah fa hadza wa amsaluhu fihi kaffaratu yamin mata hanafa. Jadi kalau ada seorang muslim berkata begini, kalau saya melakukan tindakan ini, maka saya akan melakukan puasa 1 bulan atau haji. Kalau saya melakukan tindakan ini, maka semua yang aku miliki itu dianggap sedekah, tak sedekahkan. Ucapan-ucapan seperti itu atau yang semisal itu kafaratu yaminin mata hanafa. Ya. Sebagian besar ulama berpendapat kalau ada orang berkata seperti itu dan ternyata ucapannya itu ya betul-betul terjadi. Kalau saya akan melakukan ini, maka semua harta yang aku miliki itu saya sedekahkan. Ternyata kau melakukan, ya, maka dia itu dianggap melanggar yamin, ya. Maka dia kena harus membayar kafaratul al-yamin. Wa qila idza hanafa lazima ma allaqahu wa halafa bihi. Tapi ada yang berpendapat kalau orang itu menyelisihi apa yang dia ucapkan atau apa yang dia janjikan, maka
dia harus membayar apa yang tadi dia janjikan. Misalnya, ya, kalau saya melakukan ini, sepeda motor ini nanti miliknya masjid fulan misalnya. Kok dia melakukan? Ya, kalau tadi yang pendapat yang pertama, dia itu kena hukuman denda yamin. Ya, puasa 3 hari atau memberi makan 10 orang miskin. Ya. Pendapat yang kedua ini tidak. Kalau dia mengatakan, saya kalau melakukan tindakan ini, maka motor ini menjadi milik masjid. Misalnya Masjid Mujahidin. Maka ketika dia itu melakukan tindakan yang dia ucapkan itu, ya, dia tidak kena denda kafaratul yamin, tapi sepeda motornya sudah menjadi milik inventarisnya Masjid Mujahidin. Ya. Jadi dia tidak membayar dendanya kafarah yamin, tapi apa yang dia taklidkan tadi itu menjadi milik masjid yang disebut. Sekarang al-halfu bi annahu ghairu muslim aw al-half bil bara'ah minal Islam. Bagaimana kalau ada orang yang bersumpah bahwasanya dia itu tidak muslim? Ya. Atau dia itu bersumpah dia itu bara'atun minal Islam. Dia gak mela-molok dengan ajaran Islam. Man halafa annahu Yahudi au Nasrani, siapa yang bersumpah bahwasanya dia itu orang Yahudi, siapa yang bersumpah bahwasanya dia itu orang Nasrani, au annahu bari'un minallah au min rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau dia itu menyatakan bebas dari Allah, bebas dari perintah-perintah Rasulullah. Kalau dia itu melakukan hal itu, fa fi'luhu, ya, in fa'ala kadza fi'luhu. Kalau memang dia itu mengatakan, ya, dia itu bukan Muslim, aku Yahudi misalnya, sumpah bahwasanya dia itu seorang Nasrani, meskipun dia di dalam KTP-nya itu Islam misalnya, atau orang keluarganya mengatakan dia itu Muslim, maka kata Nabi, in fa'ala kadza fa fi'luhu. Kalau dia sudah mengatakan itu, berarti dia memang sudah keluar dari Islam. Qala jama'atun minal ulama'i minhum asy-Syafi'i laisa hadza biyamin wala kafarata alaihi. Kata mazhab Syafi'i, ucapan nguniku tidak termasuk yamin. Karena tidak termasuk yamin, maka tidak kena denda atau kafarah yamin. Kenapa? Li'anna an-nususa ittasarat ala tahdidi wa zajri syadid. Rawa Abu Dawud wa Nasa'i an Buraidah an Abi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man halafa faqala inni bari'un minal Islam. Siapa yang bersumpah, sumpahnya itu mengatakan saya itu terbebas dari Islam, fa in kana kadziban fa huwa kama qala. Kalau dia itu bohong, ya, maka dia kena hukuman karena kebohongannya. Aku tuh gak Islam. Kalau dia bohong, dia itu kena hukuman kebohongannya. Wa in kana shadiqan, kalau ucapannya itu betul, ya, bahwasanya inni bari'un minal Islam itu betul, falayyarji'a ilal islami saliman. Orang seperti itu, ya, orang seperti itu dianggap bahwasanya dia itu layyarji'a ilal islami saliman. Dia diminta untuk kembali kepada Islam. Kalau dia itu kembali, alhamdulillah. Kalau tidak, berarti dia itu telah murtad. Kalau murtad berarti sudah keluar dari ajaran Islam. Jambil dan Mbak Isyai, tiga-tiga ini. Ada yang ditanyakan barangkali Bapak dan hadirin sekalian. Silakan.
Enggak. Ya Ustaz, mau saya tanya. Saya ini pernah Ustaz beli buah, tapi buahnya itu kecut Ustaz, asam. Kenapa? Saya pernah beli buah, tapi buahnya itu asam. Tapi orangnya cuma gini. Apa itu gini? Mandar tidak selamat itu ini apa manisnya? Itu ya. Sumpahnya gimana Bapak? Sumpahnya orang yang jual itu gini Ustaz. Ini manis bukan Pak. Mandar tak selamat kalau tidak manis gitu. Tapi padahal asam Ustaz. Bagaimana itu? Ya sampai nyicipi dhisik. Nek kecut ya jadi tuku ngono ae. Wah, Ustaz. Apa so? Iya. Tapi biasanya penjual itu banyak agalnya. Terus, misalnya sama kali nyicipi terus ternyata kok kecut sampean marahi orang itu. Dia akan balas. Sampean tuku sak kilo kok marah-marah, aku sak keranjang kecut kabeh iki. Jadi dia itu termasuk sumpah untuk melariskan dagangan. Islam tidak menganjurkan, Islam melarang orang bersumpah untuk melariskan dagangannya. Ya. Jadi kalau sampean misalnya jual buah, terus ditanya, iki legi Pak? Legi Pak? Ya sampean nyicipi, gitu aja. Kalau sampean yang saya buka sih manis Pak, nggak tahu yang belum dibuka itu, nah, gitu aja. Ya. Ini yang saya kupas ini, coba sampean icipi. Nah. Ternyata manis, tapi mbok belum dibuka itu mbok manis buka gak ero aku gitu. Ya, gitu aja, jujur aja, nggak usah manis Pak, kayak ini semuanya seperti ini. Wah, itu jelas gorowing ya. Padahal sing dibuka mau panjang itu pun sak kilo kanggo contoh toh. Ya. Seorang keranjang itu bukan yang 1 kilo itu gitu loh. Yang dibuka tadi itu yang sekilo yang memang dia itu milih yang manis gitu. Terus dibuka di tele. Ini loh contohnya. Wah. Biasanya kan gitu, ya. Nah, tolong barangkali yang dagang, yang tetangga punya tetangga dagang dinasehati, ya. Jadi ngomong apa adanya saja, ya. Ngomong apa adanya. Jadi kalau saya melihat orang tadi atau penjual tadi itu bersumpah untuk meyakinkan pembeli agar membeli dagangannya. Ya, ada yang cerita begini loh, ada orang yang beli semangka, katanya merah, merah ini. Nah, ternyata dibawa pulang dari becak itu gelundung jatuh semangkanya. Ternyata tidak merah, gitu loh, putih, dibawa balik mana? Terus protes dia, loh, sampean jare mau merah, kok putih? Ini kenapa tadi jatuh ya? Tadi itu dia jatuh, kaget, pucet dia ini, makanya nggak merah lagi. Wah, alasannya penjual lah. Ini kaget Pak, lu kertas becak ini, malah ini pucet. Ya padahal ya panci lu aslinya putih, gitu loh alasannya. Jadi saya himbau kepada semua penjual, ya. Jangan kita itu bersumpah kepada dagangan kita itu agar orang itu membeli dagangan kita. Iskak barokah ini. Ya. Tapi kalau bilang ini ada manisnya tapi ada kecutnya, terus terang saja gitu. Ya. Nah. Ada yang lain. Iya. Demi Allah, saya bersumpah tidak akan korupsi. Kemudian ternyata korupsi. Apa dihukum diambil kafaratul yamin? Kalau menurut saya bukan hanya didenda kafaratul yamin, Pak. Kalau kafaratul yamin mek telung dina poso, Pak. Ya. Memberi makan cuma 10 orang. Ya. Kalau dia itu bersumpah tidak korupsi, ternyata kok korupsi dan besar, bukan hanya disuruh puasa 3 hari, ya dihukum setimpal dengan perbuatannya. Jelas dia itu melanggar sumpahnya. Tapi kalau kita hanya mengenakan dia melanggar sumpah, terlalu ringan hukumannya.
melanggar sumpah itu apa tadi? Puasa 3 hari. Ya. Atau memberi makan 10 orang miskin. Atau memberi pakaian 10 orang miskin. Kecil. Kalau untuk korupsi 100 juta, pakaian pinggros. Ya. Kecil kalau korupsi misalnya 30 M, piro poso 3 dino. Kecil. Jadi kalau menurut saya pejabat-pejabat yang disumpah itu, kalau seandainya dia melanggar sumpahnya, bukan hanya kena kafaratul yamin, ya, tapi dia juga harus diusut dan dihukum sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Ya, cukup ya. Ya. Oh, iya, itu nanti urusannya dengan Allah itu. Ya. Terima kasih Bapak. Oh ya, satu aja Pak ya, ini bisa ini. Jadi tak sumpah gak selamat kon tak iya. Kalau jaksa itu di dalam persidangan itu mengambil sumpah saksi, mengambil sumpah, artinya saksi tadi itu disuruh bersumpah bahwasanya apa yang disaksikan itu betul, ya. Jadi mengambil sumpah dari saksi bahwasanya apa yang disaksikan itu bukan rekayasa. Biasanya di persidangan seperti itu, ya. Nah, seandainya ada orang bersumpah benar dan apa yang disumpahkan itu betul, ya, apakah dia itu akan mendapatkan pahala? Sesungguhnya orang yang bersumpah atau berjanji, ya, berjanji apa? Misalnya saya demi Allah tahun ini saya akan melakukan kebaikan ini, gitu. Itu kan hampir sama dengan nazar, ya, hampir sama dengan nazar. Orang yang tidak mau, orang yang berbuat baik dengan nazar, ada hadis yang menjelaskan bahwasanya bukan termasuk orang yang baik orang yang melakukan kebaikan karena nazar. Jadi seakan-akan dia itu melakukan kebaikan kalau ada imbal baliknya. Orang nazar itu kan begitu, toh? Kalau anakku lulus nanti saya nyembelih kambing. Kalau saya diangkat jadi pejabat nanti saya akan syukuran. Kalau saya, jadi dia melakukan kebaikan tapi kebaikan dia itu terkait dengan sesuatu yang kembali kepada dia. Makanya ada yang menyebutkan orang yang sering nazar itu sesungguhnya orang yang bakhil. Orang yang sering nazar itu sesungguhnya orang yang bakhil, karena dia melakukan kebaikan kalau ada timbalan kebaikan. Kami terima kasih Bapak dan hadirin sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.